Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nawayna ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa'. والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. حضرة المحترمين rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita memulai ta'lim, mohon Fatihah syifa, diniatkan syifa kesembuhan untuk ayah dari saudara kita fillah Alpen yang bernama Bapak Fairuz bin Sulaiman yang sedang sakit. Kita doakan beliau diangkat penyakitnya oleh Allah, diberikan kesembuhan, diberikan kesembuhan, disehat wal afiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shfi shifaan tamman ajilan la yughadiru saqman ba'dahu wa la alama ala hadinnahu wa ala kulli tin salihah wa li hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sirril Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para fuqaha, para habaib, wa khusus bidzikri orang tua kita Al-Habib Ali bin Al-Hamid. Mudah-mudahan Allah SWT panjangkan usia beliau, sehat wal afiatkan. Allah izinkan kita terus memandang wajah beliau, mendapatkan nasihat dan doa beliau. Para syiban, orang-orang tua kami yang dimuliakan Allah, ikhwatal iman dimanapun berada, alhamdulillah. Fa insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan ta'lim kita, masih membahas kitab Al-Faidul Mukhtarah li Saliki Tariqil Akhirah. Tapi sebelumnya mari kita secara khusus membaca suratul Fatihah. Kita doakan untuk bangsa ini, untuk Indonesia yang berusia 80 tahun, mudah-mudahan bangsa Indonesia dianugerahkan Allah kemerdekaan dalam makna yang sesungguhnya. Merdeka, berdaulat pada ekonomi, pendidikan, sosial, politik, budaya, pendidikan dan semuanya. Mudah-mudahan para pemimpin, pemegang tampuk pimpinan diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah untuk menjalankan amanah, dan mudah-mudahan kita sebagai rakyat jadikan satu dari sekian banyak baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadratal muhtaramin rahim, pembahasan fadlus syukri. Fa insyaallah kita akan membahas tentang zikrus sabri, zikrul maradi was sabri alaihi. Bahwa kita akan membahas tentang penyakit dan sabar atas penyakit tersebut. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang dimaksudkan dengan penyakit di sini bukan penyakit batin tetapi penyakit fisik. Karena yang dibahas dalam kitab ini adalah sesuai yang pemahaman yang ada pada masyarakat, bahwa yang disebut sebagai mati adalah ketika ruh berpisah dengan jasad, itu kematian, bukan matinya hati. Kemudian ketika bicara tentang sakit, maka di situ bukan sakit batin atau hati, tapi tentang sakit fisik.
karena ini kaitan tentang musibah yang zahir yang nampak. Maka sakit ini dalam makna yang sederhana, manakala penyakit, cobaan penyakit itu, insyaallah kita akan membahasnya biiznillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu nafa'ana Allah taala bi'ulumihi fid dharain amin. Fi Zaburi, kita sudah bahas ya tentang Zabur, tentang orang sudah sampai pada usia 70 tahun. Selanjutnya kita akan membahas tentang yang kelima. Kana Yahya ibn al-Husaini rahimahullahu ta'ala yaqulu al-bala'u kulluhu yansha'u minal afiyah walau anna fir'auna asabahu al-maradu ma qala alladhi qalahu wa huwa qawluhu ana rabbukumul a'la. Dalam kitab Tanbihul Mughtarrin, Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani dinyatakan bahwa bala itu munculnya berawal dari al-afiyah. Al-afiyah itu dalam kondisi apa? Kita akan jelaskan bahwa bala itu munculnya bersumber dari afiat yang Allah berikan kepada makhluknya. Kalaulah Fir'aun itu Allah hilangkan afiat darinya, artinya Allah berikan ia penyakit, maka tak mungkin Fir'aun itu berkata dengan lantang, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian, aku adalah dewa kalian. Ikhwan dimuliakan Allah, apa makna afiat? Kita sering mendengar istilah sehat wal afiat. Jadi istilah di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-afiyah menurut kategori ilmu syariat Islam yang didefinisikan Rasulullah, afiat itu ada 10 makna. 5 di dunia dan 5 di akhirat. Kalau afiat versi Rasulullah, yang pertama orang tersebut dapat ilmu maka dia afiat ya. Kemudian yang kedua, dia diizinkan untuk beramal soleh, itu afiat. Setelah ada ilmu kemudian mengamalkan ilmunya, itu afiat. Yang ketiga, mendapatkan rezeki yang halal, itu afiat. 4, 5, kemudian sabar terhadap musibah, itu afiat. Tapi tentunya bukan ini makna afiat yang diinginkan. Yang dikatakan oleh Yahya, bencana itu muncul awalnya dari afiat, artinya dalam kondisi orang sehat, wal afiat, sehat dalam bentuk artinya fisiknya sehat, kemudian keuangannya sehat, disitulah muncul bencana biasanya. Kenapa? Orang nih biasa begini, usianya muda, uangnya ada, kesempatannya ada, kemudian hartanya berkumpul, kendaraannya ada, tinggal apa yang ngerem? Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ketiadaan iman, maka segala fasilitas yang disebut sebagai afiat ini akan membuat dia jauh daripada Allah. Selanjutnya Allah akan turunkan azab bencana padanya. Maka kesombongan itu muncul dari siapa? Orang yang mendapatkan afiat, sehat, afiat, duit ado, muko, belaga, kira-kira otak encer, bininya masya Allah segala macam. Intinya orang bimakna afiat, sehat wal afiat, sejahtera, disitulah muncul bala bencana. Kita lihat ada orang menjajah orang lain, VOC Belanda, mencuri, pertamanya berdagang, kemudian akhirnya berdagang secara curang, akhirnya kemudian menjajah hasil bangsa Indonesia. Ada yang datang orang-orang sakit, ya tak mungkin. Orang sakit dak kate liur nak nyajah wong lain. Yang galak nyajah wong ni wong sehat. Ada orang, maaf misalnya, bebunuhan. Naudzubillah. Kenapa? Karena dia sehat. Kalau dia sakit terkapar kate hasrat nak bunuh wong lain. Ada orang berjudi ngaku karena dia sehat. Kalau dia tak sehat, kalau dia sakit, mana ada selera untuk berjudi? Pendek kata, gara-gara afiat atau sehat wal afiat inilah, maka kalau tak dibarengi dengan iman, muncul musibah. Jadi juara tu sehat. Maling malam-malam, nunggu ke berjam-jam, ngintip uang kanan kiri, kemudian kereta-kereta kenahan gitu, karena afiat.
Wah ngapa naudzubillah dia berzina, naudzubillah, mudah Allah jauhkan kita dan seluruh anak keturunan kita dari hal ini. Maka kenapa ya? Karena dia sehat. Kalau sakit tak katik liur nak gawi ke barang itu. Naudzubillah. Orang korupsi karena sehat, orang sakit mana mau korupsi. Dia berejo berusaha untuk dia bagaimana supaya dia sehat, bukan untuk korupsi. Maka 300 tahun yang Fir'aun tak sakit-sakit itulah kemudian muncul kesombongan dalam dirinya. Dia berkata, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi, aku adalah dewa kalian yang paling tinggi. Kenapa muncul seperti itu? Karena dia sehat. Coba Fir'aun sakit, selesai dia. Mana ngaku, mana ada dewa sakit kan? Dewa kok buta misalnya, dewa kok misalnya sakit, dewa kok misalnya sakit jantung, atau dewa kok bisulan, kan nggak mungkin. Nah, 300 tahun tak sakit-sakit ini melahirkan kesombongan. Maka ikhwan dimuliakan Allah, bukan masalah sehatnya yang membuat dia sombong, tapi sehat yang tak dibarengi dengan syukur kehadirat Allah, sehat yang tak disandarkan kepada Allah, siapa yang memberikan kesehatan, itu yang membuat orang kemudian lupa diri. Maka bukan salah sehatnya, tapi fulan yang Allah berikan kesehatan, dia kemudian tak mengawalnya dengan rasa syukur kepada Allah dan tak mengawal keinginan dengan iman kepada Allah. Maka ini disinilah bermula segala bentuk kenistaan, kemaksiatan dan sebagainya. Maka ikhwan dimuliakan Allah, kadang-kadang Allah tak memberi kita afiat itu. Kadang-kadang kita padahal pada hakikatnya seperti itu ya, tapi pola fikir kita mengatakan jangan-jangan. Kita pikirnya kadang-kadang berhusnuzon kepada Allah, jangan-jangan aku ini dibuat buntu ini karena memang Allah ingin aku jauh dari kemaksiatan. Jangan-jangan al-fakir misalnya, jangan-jangan saya dalam hatinya saya tak melakukan kemaksiatan karena tak memungkinkan untuk melakukan kemaksiatan. Kalau waktunya ada, hartanya ada, kemungkinannya ada, kemudian temannya ada, fasilitasnya ada, jangan-jangan aku sudah tenggelam dalam kemaksiatan. Itu cara kita berpikir. Berarti segala bentuk kondisi yang Allah berikan kepada kita itu merupakan kebaikan, berkah bagi kita. Alhamdulillah. Maka pantas alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal wa ni'mah. Segala puji bagi Allah ala kulli hal, dalam kondisi yang kurang menguntungkan, wa fi kulli hal, dalam kondisi yang senang, selamat, sehat, suka, cita, bahagia, alhamdulillah. Dan dalam segala nikmat yang Allah berikan itu ada pujian kepada Allah. Dan ternyata bahkan dalam kondisi sakit, buntu, katik duit, kemudian belum dapat gawe, kemudian segala macam, dalam kondisi yang serba membuat kita terdesak, ternyata itu skenario Allah supaya kita terselamatkan dari bencana. Bencana apa? Bencana iman, bencana maksiat, bencana kemurkaan Allah dengan sebab kemaksiatan kita. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Yang berikutnya, kana Sayyidil Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu yaqulu la yakrahul insanur ramada fa innahu yaqta'u uruqal 'ama. Hendaklah orang itu, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas menyatakan, orang itu tak boleh dia mencerca atau membenci sakit mata. Sakit mata. Kenapa? Fa innahu yaqta'u uruqal 'ama, karena sakit mata itu menghalangi seseorang untuk menjadi dapat musibah kebutaan. Wala yakrahud damamila fa innahu taqta'u uruqal barasi. Dan janganlah ia membenci ad-damamil, bisul. Fa innaha taqta'u uruqal barasi, karena bisul itu memutuskan urat-urat al-baras, penyakit belang. Wala yakrahu zukkama, dan janganlah ia membenci penyakit pilek, flu atau pilek atau demam. Fa innahu yaqta'u uruqal judhami, karena penyakit pilek itu memutuskan urat atau saraf yang menyebabkan penyakit apa? Penyakit lepra.
Ikhwan billah Allah. Maksud dari Al-Habib Ahmad Hasan bin Hasan Al-Attas ini, ada penyakit-penyakit yang ketika ditimpakan Allah ternyata dia itu akan menyebabkan terputusnya kemungkinan penyakit yang lebih besar. Ada penyakit yang parah, maka penyakit yang parah ini supaya dia tak parah dengan penyakit kecil itu, maka kemungkinan untuk yang lebih parah ini diputuskan Allah SWT. Ya ikhwan dimuliakan Allah, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, memang rasa sakit atau sensor rasa sakit di badan, manakala kita sudah merasa linu badan, kemudian dipegang dikit, oh ya ini sakit apa, mungkin sakit masuk angin atau apa, itu berkah daripada Allah. Karena dengan itu maka kita bisa mengevaluasi tubuh kita, berarti saya sedang tidak baik-baik saja. Ada orang, dan beberapa kisah terjadi, ada orang yang dia zahirnya sehat, kemudian dia tak suka masuk rumah sakit dan tak mau diperiksa dokter. Dikira tak sakit, sekalinya sakit langsung parah. Karena kenapa? Tak katik pendahuluan penyakit sebelumnya. Ada terjadi cerita teman kami, itu ternyata dia kena kanker, yang bahkan kanker itu bukan kanker di kulit atau di daging, ini kanker di dalam tulang ya ikhwan. Sampai kemudian dia meninggal dengan asbab sakit itu karena bentuk kasih sayang Allah kepadanya. Artinya, oh sebelumnya sehat walafiat, cerita yang fulan bin fulan ceritakan kepada kami, pecah ustaz ini besar tinggi, kemudian umurnya masih muda, tapi tidak pernah sakit. Tapi ketikanya sakit, mungkin kan tidak pernah memeriksakan dirinya ke dokter, kemudian ketika tiba-tiba dapat sakit langsung seminggu dari itu dia dipanggil Allah SWT. Maka kadang-kadang ya ikhwan, ada hal-hal yang kecil Allah berikan kepada kita berupa musibah, adalah cara Allah supaya kita terlepaskan dari musibah yang lebih besar lagi. Maka berarti kalau bisulan, jangan dikutuk bisulnya. Kau ni pula, inti ni pula makan telok terus tiap hari, nyala ke telok, mensakit-sakit itulah. Teman makan telok, ini apa? Itu lagi penyakit bisul. Ya sudah ya, banyak orang makan telok, pagi, siang, malam telok, mungkin saatnya sakit, dia sakit itulah. Itu wujud kasih sayang Allah, cara Allah menghindarkan kita dari penyakit yang lebih parah lagi. Kan berpikirnya seperti itu. Kita ini melihat bahwa oh ini tak menguntungkan, langsung ini oh musibah besar. Kadang-kadang musibah itu mestinya diturunkan Allah 1000, tapi mungkin asbab doa orang tua, asbab doa orang-orang soleh yang ada di sekitar, mungkin asbab ada wali yang Allah sayangi, cintai di situ, mungkin asbab melihat anak-anak kecil, melihat betapa banyak dia sayang kepada hewan, kepada kucing, kepada apa, maka yang 1000 Allah turunkan kadarnya jadi 50. Dan itu sunatullah, tak ada manusia yang tak pernah sakit. Dan kalau tak sakit, Fir'aun dia itu. Pernah kita bahas bahwa siapa, pernah satu saat beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terdengar beliau akan ada ingin meminang seorang perempuan. Kemudian ternyata perempuan ini sakingnya ayahnya itu cerita, ya Rasulullah, biar dinikahi oleh Rasul. Ya Rasulullah, anakku ini mantap. Kenapa? Tanya beliau, anak saya tak pernah sakit. Tak jadi Rasul. Bukannya bagus tak pernah sakit, jangan-jangan Allah tak sayang. Karena tiada yang ditimpakan Allah kepada seorang hamba, payahkah, lelahkah, letihkah, penatkah, kemudian sakitkah, tertusuk duri, bahkan itu kalau dia sabar maka akan jadi penghapus dosa. Nah ini tidak pernah sakit, tidak pernah jerawat, tidak pernah kena bisul, tidak pernah kena apa misalnya, tidak pernah kena cacar banyu misalnya, tidak pernah kena koreng, Rasul tak jadi. Termasuk Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, beliau itu ketika menikah seorang gadis 8 tahun tak sakit-sakit. Tahun ke-8 diceraikannya. Ketika ditanya, wahai Ammar bin Yasir, istrimu cantik Masya Allah, istrimu anak orang terpandang, kaya segala macam, kenapa anda ceraikan? Apa jawaban beliau? Dia tak pernah sakit 8 tahun itu. 8 tahun dia tak sakit. Dan saya takut
jangan-jangan Allah tak sayang pada dia sehingga Allah tak berikan penyakit padanya. Dan aku tak mau ketika ini orang hamba tak disayang Allah, kemudian aku ketiban Allah benci kepadaku, maka aku ceraikan dia baik-baik. Ini kan bukan begitu. Ngapa kau cerai ke buntu laki aku ini? Kemarin ada kasus viral di negara plus 26 di Konoha. Itu lah dapat SK apa namanya? P3K namanya. SK ASN lah, P3K itu. Kemudian rame-rame nih kawan, belasan kasusnya, dan terjadi serentak. Banyak wanita menggugat cerai suaminya. Baru megang SK P3K bela minta cerai. Mak mana bini dapat laki pecak korun itu kira-kira. Atau dia dapat laki yang mungkin dia sudah putus keluarga, hubungan dengan yang lain-lain. Atau dia dapat rezeki nampol, oh selesai suaminya itu saat itu juga dia ceraikan, dia nyeraikan laki. Kenapa? Tak sabar dengan kondisi kesusahan. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah, maka sakit merupakan bentuk musibah, dan musibah merupakan bagian dari cara Allah Subhanahu wa taala untuk menyayangi hambanya. Kan ada nih orang yang sengaja nih, anak kecil. Ada wong itu yang dikosoknya, dipeluk, disayang, ada kan? Ada anak kecil, bahkan kalau kita ada keponaan itu cerodian masuk kami di dusun. Apa cerodian tuh? Ada ponaan, tidak kan selesai berhenti dia menggoda itu sebelum dia nangis. Jadi ponaannya tuh dimaininya, dicuilnya, dia punya sampai dia nangis kesal baru tertawa dia mamangnya ini. Setelah dia nangis, dia nyonya duit. Jadi bukan benar dia benci pada ponannya, bukan karena saking sayangnya dan dia pengen bikin kesal, kemudian sampai nangis, kemudian setelah nangis, ayo kita jalan-jalan ya. Dan kira-kira seperti itu Allah melihat hambanya. Ada sebagian hamba yang disenggol dikit, ya Allah, masih sabar. Senggol lagi sampai pada puncak kesabarannya. Selesai, setelah itu Allah berikan nikmat yang tak terhitung, tak tiada tara kebaikan Allah. Maka berarti kita wajib berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berhusnudzan, maka Allah akan berikan sesuai dengan persangkaan kita kepada Allah taala. Maka ikhwan, orang yang sakit diidentikan dengan kesabaran. Karena dengan sabar itu, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi caranya bagaimana? Ketika kita mendapatkan penyakit yang kira-kira seperti itu, maka yang pertama pasangkan husnudzan kepada Allah. Pasti ini sudah merupakan keputusan Allah yang kita yakin pasti setelahnya Allah menyediakan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kana Imran bin Husain radhiyallahu anhu fi maradihi tusallimu alaihi al-malaikatu faktawa fa faqadat taslima thumma 'adat ilaihi. Jadi ada seorang sahabat namanya Sayyidina Imran bin Husain. Imran bin Husain itu pakai sad, Imran bin Husain. Beliau ini pernah sakit, dan dalam kondisi sakitnya sampai dia sabar kepada Allah atas musibah sakitnya parah. Maka kemudian sampai hijabnya dibukakan Allah, kemudian ia mendapatkan anugerah, malaikat datang mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Imran bin Husain. Pacak nyengok malaikat. Kemudian satu saat Rasulullah mendengar bahwa ini Imran mana sakit ya Rasulullah. Maka didatangi Rasulullah, doakan. Setelah didoakan, kemudian dia berobat dengan faktawa. Faktawa ini berobat dengan kai, dengan besi panas. Mungkin di sini atau di kita ini kan mungkin ada yang ada akupresur, kemudian dengan ada yang dipanaskan dipanaskan itu fisioterapi misalnya. Nah, kira-kira seperti itu kalau dalam bahasa kita sekarang. Maka dengan berkah berobat didoakan Rasulullah, maka dia sembuh. Ketika sembuh ternyata dia tak kelihatan lagi malaikat mengucapkan salam kepadanya. Sampai dalam riwayat, ini sayang dia Rasulullah, doakan aku sakit lagi.
Karena gara-gara aku sembuh ini, aku tak pacak berbincang dengan malaikat. Akhirnya beliau mendapatkan sakit dan balik lagi malaikat mengucapkan salam kepadanya. Maksudnya adalah ikhwan, ternyata orang sakit itu dihampiri malaikat. Cuman orang sakit yang sabar, orang sakit yang berutuk-rutuk, takut malaikat. Segala isi rumah kena marah. Banyak sakit gigi sekok itu, oi, salah, uang rumah salah, anak salah, tetangga salah, segalanya salah. Nah, malaikat tak marah, marahnya malaikat kepada orang mukmin yang ditimpakan sakit dan dia bersabar dengan sakit tersebut. Kemudian selanjutnya, kana al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu mubtalan bi maradil bawasir. Adalah Sayyidina Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau kena penyakit bawasir. Bawasir itu sederhananya mungkin seperti ambeien, mungkin turun usus itu. Fakanat tandahu alaihi daman lailan wa naharan, ya Allah. Hatta kana radhiyallahu anhu yajlisu lil hadithi wa tashtu tahtahu yaqturu fihi dam. Imam Syafi'i itu pernah penyakit itu tadi, bawasir tadi, pernah penyakit ambeien. Penyakit itu parah sampai keluar darah. Maka sampai-sampai karena tak sembuh-sembuh, beliau ngajar pun tetap dalam kondisi beliau duduk di atas kursi dan di bawahnya itu dipasang semacam baskom, ya kawan. Sambil ngajar, darah menetes dari itu, dari penyakit beliau, netes terus. Diganti lagi, dipasang baskom, netes darah. Maka kemudian apa yang beliau lakukan? Ya Allah, in kana fi hadza ridaka fazidni minhu. Imam Syafi'i dengan kesadarannya, dengan husnudzannya kepada Allah, ya Allah, jika ini merupakan hal yang di situ terdapat ridhamu, penyakit ini, tambahkan ya Allah. Bukan nak nantang, bukan, tapi saking berharap ridha Allah dan saking sabarnya Imam Syafi'i terhadap penyakit tersebut. Fasami'ahu syaikhuhul Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji. Doa ini sampai kepada gurunya Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji, salah satu syekhnya, salah satu gurunya Imam Syafi'i. Terdengar itu, datang beliau marah-marah, marah kepada Imam Syafi'i. Wa qala lahu, "Mah ya Muhammad, salillahal afiyah, fa ana wa anta lasna min rijalil bala'i." Kata beliau, Syafi'i, ya Muhammad, nama Muhammad bin Idris Syafi'i. Muhammad, minta kesembuhan sama Allah. Segera minta kesembuhan sama Allah. Ana sama inti bukan min ahlil bala. Bukan orang yang ketika ditimpakan bala kita tahan baik secara fisik maupun mental. Sudah minta sehatnya baik. Maksudnya adalah ada orang-orang yang memang sengaja Allah titipkan sakit, bagian dari mungkin mujahadahnya, bagian mungkin ketika ada banyak hal, mungkin musibah atau bala atau hal-hal yang tak bagus diturunkan ke bumi, mereka yang menyortirnya, dijadikan bahan mereka sebagai bahan sortiran bentuk-bentuk adab daripada Allah atau murka Allah, sehingga ketika keluar tinggalnya sedikit, sehingga di tubuh mereka terkumpul penyakit. Ada yang seperti itu. Ini rijalul bala namanya, para aulia yang sengaja Allah ciptakan mereka, Allah angkat derajat mereka menjadi wali kekasih Allah dengan tahammulnya mereka, karena kuatnya mereka menahan sakit yang luar biasa. Ada orang-orang seperti itu. Tapi kata beliau, kata Syekh Sulaiman bin Khalid Az-Zanji, wahai Muhammad bin Syafi'i, ana sama inti bukan dalam golongan ini. Tugas kita ni ngajar. Kalau kita sakit, siapa nak ngajar ke umat? Minta sehat, minta sehat. Tidak aib kok minta sehat, katanya. Ini kan sudah antara ulama dengan ulama. Sementara Imam Syafi'i beranggapan, ya Allah, kalau memang ini penyakit ini mengandung ridhamu, ya sudah, tambahkan saja sehingga engkau semakin ridha kepadaku, ya Allah. Tidak seperti itu wahai Syafi'i cara kerjanya, kata Imam Sulaiman bin Khalid Az-Zanji. Enggak seperti itu cara kerjanya. Bayangkan kalau kita sakit terus ngurusi umat ini siapa? Yang memberikan fatwa siapa? Yang menjelaskan Quran, hadis, kemudian menjelaskan fikih, memberikan fatwa kepada umat siapa? Maka salillahal afiyah, mintalah sehat wal afiat kepada Allah. Karena ketika tentang sakit, kan ente sudah dikasih sakit sama Allah. Kita ini sudah dikasih sakit sama Allah.
maka kita tak menolak sakit, kita tak menolak musibah. Ada satu doa yang diajarkan beliau sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna la nas'aluka raddal qada walakin nas'aluka lutfa fi. Ya Allah, kami tak minta supaya bencana itu engkau hilangkan dari kami, tak baca, tak bisa. Sunnatullah yang diberlakukan kepada kita sebagai umat, sebagai bangsa, sebagai makhluk, ada itulah bencananya, ada itulah musibahnya. Tapi kita minta kelembutan Allah manakala itu sedang diturunkan kepada kita. Bentuk kelembutannya, hati diberikan hati yang sehat, diberikan hati yang lapang, badan diberikan badan yang kuat, dititipkan tetangga yang baik. Itu kan kelembutan daripada Allah. Ketika dititipkan penyakit, kemudian lutuf atau kelembutan Allah dalam bentuk kita diberikan kemudahan untuk sabar terhadap musibah. Karena betapa banyak kalau memang azab atau musibah Allah turunkan kepada umat di dunia tanpa difilter atau dibarengi dengan lutuf atau kelembutan Allah, hancur alam semesta ini. Maka ikhwan dimuliakan Allah, maka pada intinya kembali kepada ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hakadha. Selanjutnya qala Sufyan ats-Tsauri, berkata Imam Sufyan ats-Tsauri, li an u'afa fa ashkura ahabbu ilayya min ubtala fa asbira, li anni akhafu an akfura wala ash'ura. Masyaallah. Jadi Imam Sufyan ats-Tsauri ini kata beliau, untuk mendapatkan afiat, dapatkan nikmat, kata beliau, aku diberikan Allah sehat wal afiat, kemudian aku bersyukur, itu jauh lebih aku cintai dibandingkan aku diberikan cobaan oleh Allah kemudian aku sabar. Kenapa? Karena aku takut dalam kondisi sedang dicoba itu aku kufur, aku ingkar terhadap ujian itu, kemudian aku kufur tanpa aku sadar. Jadi kata beliau ini bentuk tawadhu. Imam Sufyan ats-Tsauri maqamnya sangat tinggi. Maqam syukur sudah masuk, maqam sabar sudah masuk. Ya aulia, waliyun min auliyaillah. Tapi beliau untuk mengajarkan kita kepada umat dalam rank kita ini, dalam level-level kebanyakan orang, bahwa kita dapat nikmat, dapat sehat wal afiat, dengan sebab itu kemudian kita bersyukur atas nikmat Allah. Jauh lebih aman nih, lebih aman dibandingkan resiko kala kita ditimpakan Allah musibah terus kita bersabar, tapi ternyata kita belum sampai pada tahapan sabar itu, kemudian kita ingkar terhadap itu, kemudian kita kufur kepada Allah tanpa kita sadar. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, aku takut ingkar kepada Allah sebentar aku tak menyadarinya. Maksudnya adalah dapat nikmat dan syukur, rasanya resikonya lebih kecil nih dibandingkan kalau dapat musibah terus bersabar. Jangan-jangan saat itu belum sempat sabar ternyata keduluan sama kufur. Ngapain ini Allah menimpakan musibah? Itu kan kufur namanya, tak menerima atas qada qadarnya Allah SWT. Dan itu orang kadang-kadang tanpa dia sadar, kata beliau, daripada itu aku lebih senang mendapatkan nikmat. Maka ikhwan, entah makomnya syukur, entah makomnya sabar, mudah-mudahan kita lulus dalam dari dua tempat, dua level ini. Dan betapa banyak ternyata thariqah, banyak thariqah yang ada basisnya basis sabar, ada basisnya basis syukur. Seperti misalnya kalau thariqah Syadziliyah terkenal ini, mereka dibangun thariqahnya atas dasar syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mana contoh? Maka banyak mursyidnya Syadziliyah, kemudian penganut thariqah Syadziliyah, Imam Abil Hasan Asy-Syadzili, itu mereka diberikan kemudahan secara ekonomi oleh Allah. Tapi kemudian ekonomi justru disitulah ujiannya. Maka kemudian ketika ditanya, wahai kalian ini penganut thariqah Syadziliyah, kalian ini diberikan harta banyak segala macam, gimana cara usul kepada Allah? Gimana kalian selamat dari harta? Maka diberikan analogi seperti ini. Ini katanya ada orang memberikan sayembara.
Ini gelas ya, gelas. Tak isi air. Oke, diisi air. Engkau harus sampai ke kilometer 12 itu. Untuk sampai ke kilometer 12, maka kamu kuberikan delman. Anggaplah mobil. Mobil itu dari emas. Lapisnya emas, kacanya emas, segalanya emas. Kemudian HP dikasih HP untuk komunikasi, HP yang paling mahal. Berlian semua. Kemudian segala macam. Tapi ingat, semua itu tak akan diberikan kecuali kamu sampai dan airnya tak ada satu pun yang menetes. Tapi kalau satu tetes saja yang menetes keluar dari ini, maka kamu gagal dalam ujian. Sanggup? Bismillah, sanggup. Belajar. Kira-kira dalam perjalanan itu ya ikhwan, dari sini dari Kuto sampai ke kilometer 12 itu, ada ini orang kemudian dia mikirin, oh mobil dari emas, fokus ke emas atau fokus ke air jangan sampai jatuh. Fokus ke air jangan sampai jatuh. Itulah orang-orang yang ketika ditimpakan ujian Allah berupa kenikmatan dunia. Maka betapa banyak ada orang-orang yang ketika mereka memang mencari ridha Allah dan dicobakan Allah dengan kesenangan hidup, fokus mereka supaya air yang di sini tak jatuh. Bukan fokusnya, oh alangkah tebalnya emas, alangkah bagusnya mobil, alangkah hebatnya HP, alangkah mahalnya berlian. Lah, bukan itu. Yang mereka pikirkan, ya Allah jangan sampai air ini jatuh, sehingga kalau sampai nanti kami akan menang sayembara. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, jadi kita ini jangan gampang, oh mentanglah kita buntu, oh bapak itu soge, pasti dia kufur. No, na'udzubillah. La miskin, pesit, jahat hati pula itu. Itu kata embean bahasa kita Palembang. Hati-hati ya ikhwan. Jangan gampang kita bersuudzon, jangan ngitung gong dengan baju kita. Jangan mengukur dalamnya air lautan dengan galah sepanjang 2 meter saja. Kita tak tahu isi hati orang lain. Kepala sama hitam, tapi dalamnya hati, kemudian bagian masing-masing hanya Allah yang tahu. Yang penting kita berhusnudzan bahwa fulan bin fulan min ibadillahis salihin. Ini jadi mau syukur mau sabar, maka ini tetap merupakan bagian dari kebaikan yang Allah berikan kepada hambanya. Kemudian selanjutnya, Sayyidina Al-Faqih Muqaddam, beliau itu di akhir umurnya beliau dalam akhir hayat 4 bulan menjelang akhir hayat itu beliau tak makan tak minum. Kemudian ketika pada menjelang akhir hayat beliau, maka kemudian mereka memaksa, orang-orang keluarganya memaksa beliau untuk apa? Untuk makan, untuk minum. Tersadarkan beliau, karena orang tak makan tak minum itu kan pasti lemas sekali. Tiba-tiba ditempelkan, mungkin makan itu kan ada kecium aroma. Kemudian kata beliau, dajirtum minni. Kata beliau, ini kamu ini kok maksa-maksa saya. Sementara maksud beliau, saya sudah sabar dengan 4 bulan ini ditimpakan ujian oleh Allah, kemudian sengaja bermujahadah seperti ini. Tiba-tiba datang orang-orang sekitarnya kemudian ingin berikan makan, seolah-olah ingin memutus beliau dengan kelezatan berdekatan dengan Allah dengan hanya memberikan makanan minum. Dan beliau itu artinya beliau marah kepada orang-orang. Artinya betapa sabarnya beliau dalam kondisi ditimpakan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya fadlus sabri. Ai hadza babun fi bayani fadlis sabri, bab menyatakan tentang fadilah sabar. Qala ba'duhum, berkata sebagian aulia, ahlu hadzal zamani sabruhum qalilun wa zamanuhum yahtaju ila sabrin katsirin. Ahlu hadzal zaman, orang-orang di akhir zaman seperti sekarang, kata beliau, sabruhum qalilun, kesabaran mereka sangat tipis, sangat sedikit. Wa zamanuhum yahtaju ila sabrin katsirin, sementara masanya, eranya, waktunya ini mereka sangat butuh dengan orang yang sangat sabar, artinya butuh kesabaran yang banyak. Wal awwalun, sementara orang-orang terdahulu, sabruhum katsirun, sabar mereka sangat tebal, sangat kuat, sangat banyak.
Wa zamanuhum yakfihi sabrul qalilu, sementara zamannya dengan bersabar sedikit saja sudah selesai, sudah cukup. Wa ahwajun nasi ila sabri talibul ilmi, dan orang yang paling butuh dengan kesabaran adalah talibul ilmi, penuntut ilmu. Qala Allah Ta'ala wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru, dan kami jadikan sebagian di antara mereka imam-imam atau pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk kepada mereka tentang perkara kami tak kala mereka sabar. Ikhwan dimuliakan Allah, dikatakan al-arif billah bahwasanya zaman ini kita butuh sabar yang banyak, tapi sabar wongnya dikit-dikit. Senggolan motor laju nak bala, kemudian rumahnya tergeser dikit laju nak bala, mobilnya didului wong manas. Sementara zaman ini kita butuh kesabaran yang sangat banyak, tapi kesabarnya seperti selembar tisu. Ada benarnya nian ya, kata ada satu story wong luar ngolakan kita wong Palembang. Ngomong ini selamat datang katanya di kota di mana penduduknya kesabaran mereka setipis tisu. Oh laju wong Palembang nak marah. Nah kan itu contohnya, lima itu langsung marah. Ya terjadi. Nah zaman ini kita tak usah nunjuk wong luar, kita ni wong Palembang di sini, woi nak ngapo? Laju canak berkapaan. Ikhwan dimuliakan Allah, sementara zaman ini kita butuh kesabaran yang banyak. Sabar terhadap istri, sabar terhadap anak, sabar terhadap ekonomi, sabar terhadap mungkin yang ada di sekitar kita, sabar terhadap orang-orang keburukan, maksiat segala macam. Sementara sabar kita ini sedikit. Maka kalau sudah kita sadar sabar kita sedikit, maka kita minimal kita mengevaluasi diri bagaimana supaya sabar kita tuh ditambahkan oleh Allah. Sementara zaman dulu kata beliau, wal awwalun sabruhum katsirun wa zamanuhum yakfihi as-sabrul qalil. Zaman dahulu orang-orang awal terdahulu itu sabar mereka banyak besar, sementara zaman itu sabar sedikit saja sudah cukup. Maksudnya salah satunya pada aspek kemaksiatan. Maka zaman dulu bahkan misalnya aib sekali orang itu mengucapkan kata apa. Yang sekarang jangankan untuk mengucapkan kata-kata yang tak senonoh, bahkan sekarang kaum wanita dengan bangganya membuka auratnya. Bangganya dia berzina di depan orang banyak. Ikhtilat yang bukan suaminya, bukan istrinya, seperti itu. Dengan bangga terang-terangan. Maka kita butuhkan kesabaran untuk menghadapi kemaksiatan ini. Kita butuh kesabaran dengan orang yang dengan jelas-jelas misalnya merubah tatanan aturan entah negara, entah agama, entah adat atau apapun, sangat berubah drastis. Dan itu kita harus sabar. Maka ikhwan, sementara orang zaman dahulu hidupnya masih teratur, butuh sabar sedikit sudah selesai. Kemudian sementara mereka orang yang sabarnya banyak-banyak. Maka berarti kesimpulannya adalah betapa ternyata kita harus memupuk kesabaran itu sendiri. Entah kesabaran itu terhadap musibah, entah terhadap dalam melaksanakan ketaatan, entah dalam mensikapi kemaksiatan. Maka mudah-mudahan Allah menjadikan kita minas sabirin. Amin Allahumma amin. Hadanallahu iyyakum ajma'in, usikum wa nafsi bitaqwallah. Kita tutup dengan khitamul majlis. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghsil li kulli haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب
وآله والصحب عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد